Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Eh, Setelah beberapa lama menunda perkuliahan ya, akhirnya saya ada waktu untuk melanjutkan perkuliahan mata kuliah manajemen resiko. Di pertemuan ke-8 kita sudah membahas pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Kenapa saya tidak langsung pada materi saya waktu itu? Karena memang saya perlu tahu dulu sejauh mana kalian telah menguasai manajemen risiko pada materi-materi sebelumnya, karena hal ini berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan. Pada pertemuan ke-9 ini, saya akan membahas tentang proses manajemen risiko itu sendiri atau proses risk process dalam risk management ISO 31000 2018 yang sudah dibahas oleh Bu Sri Fajar Ayu. Oke, mungkin saya agak geser sedikit ya karena materi saya ada di samping ini. Kita membahas tentang pengelolaan risiko itu sendiri. Mungkin saya akan Nah, kita tahu sendiri skema risiko itu skema pengelolaan risiko itu ada tiga backbone-nya, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah prinsipalnya. Mungkin kalau kayak gini kalian nggak terlalu kelihatan ya, saya besarkan lagi. Yang pertama itu adalah prinsipalnya, di mana tujuan utamanya adalah value creation and protection. Jadi tujuan utamanya adalah value creation. Kalau nggak bisa nih value creation untuk melawan melawan apa ya melawan nggak bisa value creation untuk melawan resiko yang muncul, maka protection minimal tidak ada penurunan yang drastis. Selanjutnya, dalam value creation and protection itu harus ada yang namanya leadership and commitment. Karena dalam perusahaan, kalau cuma satu atau dua orang aja yang care terhadap resiko, maka resiko itu pasti tidak akan tertanangi, terta, eh, jadi belibet saya ya, tidak akan terselesaikan. Kenapa harus leadership? Biasanya pimpinan yang top leader ke atas dialah yang membuat atau meramu strategi. Karena mereka yang membuat atau meramu strategi, maka mereka tahu nanti di akhir akan kayak gimana dan apa-apa aja yang mungkin terjadi sehingga menghambat tujuan mereka. Misal kalian adalah seorang top leader di sebuah perusahaan kelapa sawit. Kalian bilang ini produktivitas kita saat ini masih 1 ton per hektar, anggap seperti itu. Kita harus meningkatkan menjadi 2 ton per hektar karena di Malaysia itu bisa sampai 2,5 ton per hektar. Bagaimana caranya? Kalianlah membuat strateginya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu ya. Banyak strateginya untuk meningkatkan produktivitas tersebut. Dengan adanya leadership, maka proses-proses yang strategi-strategi yang sudah kalian susun itu akan bisa dilaksanakan oleh bawahan secara yuridiksi, secara natural. Karena memang leadernya yang meminta kan seperti itu ya, karena visinya adalah peningkatan produktivitas sampai 2 ton per hektar. Dan hal tersebut dari leadership biasanya itu sudah memberitahukan atau sudah ada dalam mindset mereka bahwa nanti kalau misalnya seperti ini maka akan seperti ini. Nanti kalau misalnya terjadi hujan saat panjang tahun maka nanti produktivitasnya akan kayak gimana dan bagaimana cara melaksanakannya. Dan itu juga biasanya sudah ada dalam benak pimpinan ya. Nah, di situ juga harus ada komitmen di antara pimpinan dan juga bawahannya, di mana kalau misalnya resiko itu terjadi harus kayak gimana pelaksanaannya. Bukan saling lempar tanggung jawab. Ada mungkin nggak di kelas ini lah ya, misalnya ada tugas gitu kan, ada tugas untuk menyelesaikan tugas kelompok lah. Ada 5 orang besok seminggu kemudian deadline.
Ada beberapa orang, oh besoklah, besoklah, besoklah. Sampai akhirnya H-1. Gimana nih? Kaulah yang salah, kaulah yang salah. Jangan sampai kayak gitu, itu artinya tidak berkomitmen. Jadi saling melemparkan tanggung jawab. Sehingga perlu adanya komitmen dan leadership yang memang mengatur itu semua. Dan yang akan kita bahas, yang akan kita bahas ke depannya yaitu tentang proses pada manajemen risiko itu sendiri. Ini kalau saya sedikit besar ya tampilan yang tadi. Catatan saya nggak kelihatan kan ya? Oke, untuk pengelolaan sendiri dalam ISO 31000/2018 itu dalam suatu itu adalah proses kompleks di mana masuk di situ adanya communication and consultation. Itu keterkaitannya dengan yang leadership and commitment. Terus sudahnya itu ada monitoring and review. Itu keterkaitannya dengan nilainya, value-nya. Sebentar. Itu keterkaitannya dengan prinsipal. Baru di akhir itu ada recording and reporting. Recording and reporting itu keterkaitannya untuk pelaksanaan manajemen risiko di masa yang akan datang. Karena resiko itu akan selalu ada ya ketika kita berbisnis. Kenapa resiko itu ada? Karena ya hal yang mempengaruhi produktivitas kita gitu, hal yang mempengaruhi uh, hasil yang ingin kita dapatkan. Karena kita ingin, maka ada cara untuk melakukan ke situ dan ada hambatan-hambatan. Dalam lingkup communication and consultation, dalam lingkup monitoring review, sama recording and reporting untuk evaluasi tahun ke depan, mungkin nambah risiko-risiko baru atau dan lain sebagainya. Di situ ada pengelolaan risiko yang kompleks dengan 3 poin utama, yaitu penentuan scope, konteks, kriteria, terus sudahnya itu risk assessment-nya, baru risk treatment-nya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas pada scope, konteks, dan kriteria, baru masuk ke risk assessment. Untuk risk treatment-nya kita akan melakukan di pertemuan selanjutnya. Lingkup konteks dan kriteria itu tujuannya adalah penentuan hal apa yang ingin kita lakukan, lingkupnya. Jadi kayak batasan ruang kita. Karena nggak mungkin nih semua resiko, semua semua hal yang terjadi harus kita selesaikan dalam waktu mungkin harus kita rencanakan dalam waktu mungkin ya, sebulan 2 bulan nggak bisa gitu. Karena semakin panjang kita, semakin lama kita buat perencanaan tersebut, maka resikonya yang akan terjadi itu juga semakin semakin banyak resiko itu gagal. Ini pembahasan tentang scope-nya, menggambarkan di mana manajemen itu akan diterapkan. Pertimbangannya ada beberapa. Yang pertama, sasaran dan keputusan yang akan diambil. Contoh yang tadi, kita harus tahun ini kita harus meningkatkan produktivitas 2 ton per hektar. Maka sasaran dan keputusan yang diambil, lingkupnya itu adalah produktivitas. Karena fokus utamanya saat itu masih produktivitas. Memang penting mungkin pemasaran, pengolahan kelapa sawit menjadi minyak itu penting. Tetapi fokus utamanya pada perencanaan saat ini yaitu peningkatan produktivitas. Di mana yang lain-lain itu risikonya bisa dihandle. Karena targetnya mungkin sama seperti yang tahun lalu atau targetnya tidak terlalu jauh berbeda. Sehingga risiko-risiko yang muncul itu bisa dihandle dengan ya track record yang sudah ada. Tapi ketika kita menginginkan sebuah perubahan yang awalnya produktivitas 1 ton per hektar menjadi 2 ton per hektar, maka di situ muncul hal-hal baru, muncul strategi-strategi baru, dan juga akan muncul risiko-risiko baru. Maka kita perlu menentukan ruang lingkup kita nih. Kita dua dua peningkatan produktivitas 2 hektar itu, peningkatan produktivitas 2 ton per hektar itu selama berapa tahun kita cek. Apakah 2 tahun atau 1 tahun? Apakah bisa dilakukan? Apakah tidak bisa dilakukan? Ini yang menjadi pertimbangan pertama.
Kedua, hasil akhir yang diharapkan dari setiap langkah dalam proses. Jadi hasil akhirnya adalah peningkatan 2 ton sasarannya nih. Maka ada milestone-milestone yang ada di situ untuk melaksanakan hal tersebut. Milestone-milestone itu jangka waktunya berapa lama dan lingkupnya itu apa aja gitu. Misalnya milestone yang pertama SDM lingkupnya. Kita harus eh, melakukan pelatihan kepada mungkin eh, tenaga kerja yang ada di lapang, yaitu harus ada pengawasan penting di mana pupuk yang harus dipakai harus sekian ton, pertanaman harus sekian, cara penggunaannya sekian, kayak good management practice gitu ya. Maka dari situ dari hal itu kita bisa menentukan lingkupnya itu apa aja dan berapa lama dia akan kita melakukan penilaian tersebut. Selanjutnya udah otomatis ya waktu, lokasi dan apa yang tercakup di situ semua gitu. Karena nggak mungkin kita membuat sebuah strategi atau membuat sebuah langkah langkah bumper lah kalau misalnya terjadi sesuatu. Kalau kita nggak tahu tuh kapan kita mulai ngecek dan di mana kita ngecek. Misalnya kita punya punya lahan sawit itu di semua Sumatera Utara gitu ya. Tapi yang ingin kita fokus untuk peningkatannya itu di mana dulu gitu. Mungkin Pak, kenapa nggak bisa di semuanya? Bisa, tapi ketika kita berbicara tentang semua lahan kita yang mungkin 100 hektar itu harus harus naik menjadi 2 ton, maka di situ masuklah sumber daya. Cukup nggak kira-kira uangnya? Cukup nggak kira-kira SDM-nya? Cukup nggak kira-kira bahan-bahan atau peralatan yang untuk mensupport tujuan tersebut? Kalau nggak cukup, maka itu akan difokuskan pada satu lokasi utama dulu. Itu udah masuk ya ke kebutuhan sumber daya, tanggung jawab, dan penyimpangan hubungan proyek, proses, atau kegiatan lainnya. Itu untuk lingkup. Kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu kita menentukan konteksnya. Konteks itu mengacu pada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi setelah kita menentukan tujuan-tujuannya, maka kita akan menentukan faktor-faktor eksternal apa yang memang mendukung atau menjadi sumber daya untuk pencapaian tujuan yang ada di lingkup tadi. Dan faktor-faktor internal apa yang akan mendukung atau menghambat untuk mencapai ruang lingkup atau tujuan yang tadi yang kita berikan. Bedanya ruang lingkup sama konteks, kalau ruang lingkup itu kayak kita eh, memang kita nggak ingin membatasi diri, tetapi ketika kita berhadapan dengan sumber daya, baik itu SDM maupun pendanaan, maka kita mau tidak mau itu akan terbatasi. Lingkup itu tujuannya adalah untuk menentukan batasan kita, kemampuan kita, kapasitas kita itu sampai mana. Konteks itu untuk menentukan hal-hal apa yang bisa kita lakukan, baik dari sisi eksternal, baik dari sisi internal, apa aja yang bisa dipakai untuk melaksanakan itu. Dan selanjutnya, kita masuk ke dalam kriteria resiko. Kriteria resiko adalah standar atau ukuran untuk mengevaluasi resiko yang mungkin akan terjadi. Di sini ada 3 hal yang menjadi menjadi keputusan utama, yaitu toleransi resiko, kriteria resiko, dan kriteria keputusan resiko. Sebenarnya di atas toleransi resiko ini masih ada namanya risk appetite. Risk appetite itu artinya dalam bahasa Indonesia selera resiko. Itu dalam bahasa Indonesianya. Selera resiko itu kayak gimana? Selera resiko itu adalah resiko yang misalnya kalau itu terjadi, perusahaan oh nggak apa-apa. Ini resiko yang bisa bisa saya ambil. Itu ini resiko yang bisa saya ambil untuk mencapai tujuan saya menempuh target yang produktivitas 2 ton per hektar. Itu risk appetite. Nah, kalau toleransi resiko itu adalah batasan di mana kalau misalnya resiko itu batasan tersebut terjadi resiko yang melebihi batasan tersebut, maka kita harus harus merombak semua strategi nih. Gitu. Karena mau tidak mau, mungkin di akhir tidak akan tercapai tujuannya. Itu adalah toleransi resiko, batas resiko yang dapat diterima oleh organisasi. Baru selanjutnya adalah kriteria-kriteria indikator kinerja yang harus dipenuhi.
Misal terjadi A, maka bagaimana? Dan penilaiannya itu seperti apa? Apakah itu bisa diselesaikan atau tidak gitu? Penilaiannya seperti apa? Misal yang paling mudah itu penilaian SDM biasanya ya. Jadi misalnya SDM-nya SDM-nya udah dikasih pelatihan good management, bukan manajemen praktis ya, uh, good management praktis lah. Good management praktis untuk perawatan kelapa sawit misalnya. Udah kita kasih pelatihan, tetapi ada resiko di mana mereka tidak menerapkan pelatihan tersebut. Nah, standar-standar apa yang menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi standar tersebut? Misal, yang pertama, pupuk yang harus diberikan per tanaman itu adalah sekian, mungkin 100 kilogram. Anggaplah ya, saya nggak tahu berapa rata-rata kebutuhan pupuk di kelapa sawit. 100 kilogram per 1 minggu, misal seperti itu. Pengecekannya adalah buffernya antara karena kan kalau kalau petani kan nggak mungkin sampai buat apa ya ditimbang-timbang spesifik banget 100 kilogram gitu kan nggak mungkin. Buffernya antara 150 sama mungkin buffernya 120 sama 80. Kalau misalnya dicek 80 gram di lapangan oke, kalau dicek masih lebih sedikit 120 gram, 120 kilogram oke gitu. Tapi kalau misalnya dicek itu kurang dari 80 kilogram, mungkin ketika dicek ada evaluator ngecek loh ini kok cuma 50 kilogram nih. Ketika dicek seperti itu berarti indikasinya adalah dia tidak menerapkan good management practice tersebut atau bahkan dikasih berlebih sampai 200 kilogram dikasihnya yang penting selesai kerjanya kan seperti itu nggak mikir dia efisiensi penggunaan pupuk itu sendiri gitu maka dia juga tidak melakukan good management practice di situ ada kriteria-kriteria yang jelas sehingga ketika ketika terjadi hal tersebut apa yang harus dilakukan evaluasi misalnya evaluasi SDM atau evaluasi atau pecat SDM ganti yang lain misalnya kayak gitu itu adalah kriteria-kriteria yang harus kita lakukan dan kriteria keputusan yang harus dilakukan ketika risiko itu terjadi. Ini adalah salah satu contoh ruang lingkup dan penerapan konteks. Penerapan ruang lingkup dan penerapan konteks. Misal ruang lingkupnya adalah lingkup analisis resiko yang misal ya analisis resiko yang akan terjadi. Contohnya dalam sebuah bisnis pakan ikan air tawar. Lingkupnya yang dipilih adalah resiko dalam 1 tahun. Misalnya ada target di mana penjualan harus menempuh 100 kilogram, sorry, harus menempuh 1.000 kilogram per bulan. Strategi-strateginya sudah ada tuh. Nah, sudahnya itu ditetapkan nih selama 1 tahun. Maka kita sudah bisa tuh melihat atau mengevaluasi, memvisikan apa aja nih kira-kira yang menjadi penghambat-penghambatnya dan apa aja strategi-strategi yang harus kita lakukan. Selanjutnya kita ada konteks kelompok tujuan yang dipengaruhi oleh resiko itu sendiri. Sama seperti yang di atas, misalnya adalah bisnis pakan ikan air tawar. Saya kalau tujuannya yang tadi, tujuannya adalah eh, target pemasaran 1.000 kilogram per hari, maka konteksnya itu adalah pemasaran untuk mungkin di tahun ini, untuk 1 tahun ini. Untuk kriteria sendiri kita akan menggunakan analisis risk appetite namanya, sehingga didapat biasanya risk appetite itu didapat dari penilaian dampak dan likelihood-nya, sehingga kriteria likelihood dan kriteria dampak itu harus detail. Di sini adalah salah satu contoh bisa saya bilang tabel ya, tabel risk appetite yang biasanya nggak cuma dipakai oleh ISO 31000 tapi juga dipakai oleh DRM. Kriteria tersebut maka kriteria tersebut berasal dari kombinasi antara likelihood dan dampaknya.
Kalau di sini likelihood-nya itu ada 5 dan dampaknya juga ada 5. Ada yang jarang kemungkinan terjadi, kemungkinan besar sampai hampir sering terjadi. Dampaknya sendiri itu sebentar, saya di sini kecil sekali tulisannya. Ada dampaknya miring-miring kepala saya jadi kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Nah, hal-hal tersebut kalau di situ setelah itu kita akan menentukan yang mana yang risk appetite atau selera risiko di sebuah perusahaan, yang mana yang risk tolerance, dan yang mana yang harus benar-benar dihindari. Nah, di sini ada 4 warna nih, hijau, kuning, orange, dan merah. Mungkin saya memutuskan yang hijau itu adalah risk appetite, di mana kalau itu terjadi, itu resiko umum. Resiko umum karena kita menetapkan target yang di atas, istilahnya target baru nih, di atas rata-rata nih, kita ingin mencapai sesuatu. Itu resiko umum yang memang harus kita terima dan harus kita selesaikan, dan itu tidak terlalu berdampak pada perusahaan kita karena kita udah tahu caranya kayak gimana. Selanjutnya ada yang kuning. Mungkin yang kuning adalah risk tolerance-nya. Dimana kalau misalnya kuning ini, ya kalau bisa jangan terjadilah. Bisa kita selesaikan, tapi kalau bisa jangan terjadi. Selanjutnya masuk ke orange. Kalau udah orange, itu udah di atas risk tolerance. Di atas risk tolerance. Kalau udah di atas risk tolerance, yang orange ini, maka kalau misalnya itu terjadi, kita harus merombak semua strategi. Hancur ini kalau nggak dirombak. Misalnya terjadi bencana alam. Ya, kita punya kelapa sawit 1 hektar, terus di situ ada Gunung Merapi di sampingnya, tiba-tiba Gunung Merapinya letus, jatuh gimana ini? Target gak akan selesai ini 2 ton per hektar. Gimana nih strateginya? Nah, itu kira-kira untuk yang orange. Nah, kalau yang merah, itu jangan sampai terjadi deh. Kalau terjadi, kita menentukan target yang baru. Kita, eh, kalau bisa dimitigasi aja. Misal kayak gitu. Kalau maksudnya dimitigasi, itu artinya kita bebankan hal tersebut pada pihak ketiga. Ya 11-12 kayak asuransi. Kalau ada mobil, kita beli mobil, ya kalau cuma beset-beset sedikit, mungkin kita nggak kalau kita nyetir kan ada risiko kecelakaan ya kan. Kalau misalnya ya orang mepet sedikit masih 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 enak kita, oh nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu kan. Terus sudahnya itu kalau sampai penyok itu kuning tuh bisa kita selesaikan, bisa kita masukkan ke top magic, tapi jangan sampai penyok lah gitu. Itu kira-kira kalau yang kuning ya. Nah, kalau yang orange, ketika itu terjadi sebuah kecelakaan, terus sudahnya itu harus kita ini harus kita bawa ke bengkel. Di mana nggak cuma penyok ya, tapi mungkin sudah mengenai beberapa eh, komponen mesin yang ada di dalam mobil tersebut. Gitu. Wah, kalau kayak gitu bisa-bisa kalian beli mobil baru kan seperti itu kira-kira ya kan, karena mobilnya udah rusak nih. Nah, kalau merah itu sampai membahayakan membahayakan diri kita. Membahayakan kalau kecelakaan kita harus nggak cuma mobilnya doang yang rusak, tapi orangnya juga masuk rumah sakit. Kalau bisa jangan sampai terjadi deh. Tapi kita mitigasikan resiko tersebut dengan asuransi. Asuransi mobil dan asuransi BPJS. Artinya yang nanti menanggung, ya memang kita tetap sakit ya kan, karena kecelakaan, sakit, mobil kita rusak. Tetapi yang menanggung resiko untuk keuangannya, biaya dan lain sebagainya itu bukan kita lagi karena kita ada asuransi. Kita alihkan resiko tersebut kepada pihak ketiga. Itu biasanya strategi untuk yang merah. Salah satunya asuransi. Problemnya di Indonesia belum ada asuransi pertanian. Oke. Ini, Pak, kalau misalnya saya nggak sesuai sama itu, Pak, nggak kan, likelihood dikali dampak 4 kali 4 kan 16, total di sini ada
5 kali 5 ya. 5 kali 5, 25. Yang nilainya paling tinggi itu yang yang merah, yang nilainya rendah, yang mungkin 1 kali 1 itu nilainya 1 kali 2 nilainya 2 gitu. Itu lex tolerance. Pak, bisa nggak kalau misalnya sebuah perusahaan dia memiliki penilaian khusus terhadap sebuah risiko, sehingga penilaian dampak kali likelihood itu tidak terlalu menjadi keputusan di mana bisa jadi nanti yang nilainya 1 itu nilai itu merah, Pak. Bisa gitu. Dan ini adalah salah satu contoh matriks di mana yang tidak sesuai dengan perkalian antara likelihood dan dampaknya. Contohnya di sini 23 udah merah, ini ada 1, 2, 4, 3, 5 dan lain sebagainya. Jadi nggak sesuai sama yang di sini lagi gitu. Dan itu tergantung kepada strategi yang akan digunakan oleh sebuah perusahaan. Penilaiannya itu apakah risiko tersebut merupakan risiko yang berat meskipun mungkin dampaknya nggak terlalu besar atau enggak. Itu tergantung dari penilaian perusahaan itu sendiri. Pak, kalau kayak gitu subjektif banget lah analisis resiko ini. Benar. Oleh karena itu, yang menilai sebuah yang management atau menilai sebuah resiko ini itu adalah top manager. Karena top manager lah yang biasanya punya banyak kepentingan di situ. Mungkin uangnya ada di situ, jabatannya tinggi di situ, terus sudahnya itu uh, mungkin karirnya udah lama di situ. Kalau dia dia keluar dari sana, dia nggak tahu cari cari kerja di mana lagi. Jadi ada kepentingan yang lebih tinggi di situ. Dan yang kedua, dia dia udah lama dalam usaha tersebut. Ketika dia menargetkan misalnya dari produktivitas 1 ton per hektar menjadi 2 ton per hektar, dia tahu kalau itu bisa dilaksanakan dan dia tahu resiko apa aja yang harus dihindari. Karena dia memang ahli dan memang udah lama di situ. Oleh karena itu, nanti top manager itu akan merapatkan, akan melakukan pembahasan yang mana risk appetite, yang mana risk tolerance, dan yang mana yang harus benar-benar dihindari. Untuk penilaian risiko itu ada identifikasi risiko, ada analisis dari risiko, dan analisis evaluasi risiko. Sedikit saya tambahkan sebuah istilah penting dalam identifikasi risiko ini. Nah, identifikasi risiko ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ya risk universe, dunia dunia risiko ya kan. Nah, dunia risiko itu yang dimaksud dunia risiko itu adalah dunia di mana bukan dunia ya. Kalian melis semua risiko yang mungkin akan terjadi, semuanya tuh dari segala aspek. Kalian list semuanya. Mungkin saya sedikit uh, di sini ada biar bisa saya jadi kayak papan tulis gitu kan. Anggap ini adalah lingkaran Risk Universe. Bukan Miss Universe ya. Risk Universe. Universe. Ya, anggap. Saya nggak tahu betul apa enggak ini tulisan. Risk Universe. Di sini semua terisi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Kalau list nih mungkin ada 100 resiko, 150 resiko, 1000 resiko mungkin ya kan. Dari bidang produksi, dari bidang ini, dari bidang ini, dari bidang ini, dari bidang SDM, semuanya list resiko. Baru kita akan menentukan, setelah kita menentukan risk universe ini, kita akan melihat atau menentukan untuk likelihood dan dampaknya. Likelihood adalah tingkat keseringan terjadi. Dari semua resiko yang ada, kita harus melihat, kita harus detail definisi likelihoodnya. Terjadi 1 hari sekali, terjadi 2 hari sekali, terjadi 3 hari sekali, terjadi mungkin 1 tahun sekali, atau ya tidak tidak pernah terjadi tapi ada kemungkinan itu terjadi.
itu masuk ke dalam tabel likelihood-nya. Dan perlu ada definisi tetap terkait likelihood. Sehingga misalnya yang uh, sering terjadi itu kriterianya kayak gimana. Uh, Tidak pernah terjadi itu kriterianya kayak gimana. Dan nanti akan disifati di dalam semua, akan kita indikasikan di semua risiko dalam risk universe itu sendiri. Untuk dampak, kita juga setiap setiap risiko yang akan terjadi dalam risk universe, kita perlu indikator tetap untuk dampak. Yang dimaksud dampak ekstrim itu kayak gimana? Akan mempengaruhi mungkin yang paling dekat ya, yang paling dekat akan mempengaruhi uh, dari target yang 2 ton per hektar itu tiba-tiba yang ekstrim itu kayak gimana? Apakah ketika target 2 ton per hektar, kalau yang ekstrim, kriteria ekstrim ini, dia nggak bisa jadi 2 ton per hektar lagi. Bahkan kurang dari 2 ton per hektar. Bahkan kurang dari 1 ton per hektar yang memang standar lama kita. Mungkin bahkan nggak panen gitu. Itu yang ekstrim. Dan itu harus menjadi standar baku untuk semua kategori risiko yang ada, untuk semua risiko yang ada dalam risk universe, untuk ekstrim. Untuk tinggi itu kayak gimana, untuk sedang itu kayak gimana, dan untuk rendah itu kayak gimana. Dan itu harus ada definisi yang oke, definisi yang semuanya bisa diterima oleh risiko yang ada sehingga kita penilaian risiko itu bisa bisa lebih universal. Ini contoh tabel dampaknya. Lalu kita akan melihat kategori level resikonya di mana uh, likelihood dikali dengan dampak. Mungkin kalau hasilnya 4 itu rendah. Kalau hasilnya 4 sampai 8 itu sedang. Kalau hasilnya 8 kali 2 sama sampai 12 itu tinggi dan 12 sampai 25 itu ekstrim. Kalau misalnya ada beberapa resiko yang mungkin nilainya cuma 4 tapi dia dirasa sangat sangat dirasa oleh sebuah beberapa top leader itu tidak boleh terjadi, maka di situ dibuat menjadi ekstrim. Itu apa penilaian khusus dari sebuah resiko dalam risk universe. Nah, di sini nanti akan kita kita kelompokkan mana resiko yang risk appetite, mana resiko yang risk tolerance. Kita kembali lagi ke tabel yang gambar yang tabel risk universe. Kalau bisa saya tampilkan lagi kan di sini kumpulan risiko ya, maka kita akan buat satu satu bulatan lagi, satu kelompok lagi di mana itu adalah risk appetite. Ya contohnya kayak mobil, kalau kesenggol-senggol dikit nggak apa-apa lah. Berat-berat sedikit asal nggak terlalu panjang kali nggak apa-apa lah gitu. Resiko yang kita apa ya bisa kita terima gitu. Dari kesemua resiko ini. Saya tulis dulu risk appetite. Selanjutnya, kita juga akan menentukan yang mana yang termasuk ke dalam risk tolerance. Risk tolerance itu ada di luarnya risk appetite, tapi nggak sebesar risk universe. Ya, jadinya mundurkan. Oke, mundurkan lagi. Oke, ini adalah risk tolerance-nya. Lingkaran risiko di mana ini adalah risk tolerance. Tulis juga di sini. Risk tolerance ini di mana batas risiko yang maksimal bisa kita kita dapati gitu. Kalau di luar dari ini, maka kita akan mengubah strategi secara besar-besaran. Kalau misalnya saya tarik garis lurus, saya pakai pena dulu ya.
Kalau misalnya saya tarik garis lurus dari sini, lalu ke risk tolerance ini, baru ke risk universe yang ada di sini. Nah, ini risk yang ada dalam risk appetite itu adalah eh, bisa kita analogikan sebagai eh, best apa ya, best condition, best conditional, kondisi yang terbaik yang ingin kita capai. Bisa resikonya yang ini aja. Nah, kalau yang di tingkat ini adalah worst condition. Ini apa dia? Atau kurang batas? Susah sekali. Saya pakai ini aja. Best condition. Nah, kalau yang di paling kanan ini adalah worst conditionnya. Jadi kita ketika udah mengmanajemenkan atau range dari risk appetite ini, kita sudah bisa melihat di mana best conditionnya dan di mana worst conditionnya. Dan yang ada dalam batasan risk tolerance itu adalah ya bukan sebuah ini ya, itu adalah bisa dikatakan ya batasan yang membedakan mana yang best condition, mana yang worst condition itu di sini dalam garis yang ini. Kalau kita buat pada garis ini lagi ada dua, maka disinilah kita buat list berupa apa aja sih resiko yang menjadi batasan kita dan apa aja sih resiko yang menjadi uh, best condition yang menjadi dari best condition ke istilahnya normal condition. Karena yang namanya risk tolerance ini udah pasti ada satu atau dua yang akan terjadi. Dan kalau misalnya di sebelah sini resiko-resiko yang sebelah sini terjadi itu maka akan mengarah ke kanan. Biasanya salah satu caranya yaitu dengan mitigasi resiko. Dipindahkan ke tempat yang lain, ini yang di kanan. Kalau misalnya yang di sini terjadi, maka gimana caranya risiko atau dampak ini terjadi? Ketika risiko itu terjadi, gimana caranya? Ini digeser ke risk appetite. Bisa dengan menyediakan dana bumper misalnya, kalau misalnya terjadi anggaplah kena penyakit A gitu sawitnya, maka obatnya adalah B gitu kan. Maka untuk beli obat B itu butuh dana sekian. Kita udah menyediakan hal tersebut. Ketika kita sudah memitigasikan ada dana tersebut, maka hal itu masuk ke dalam risk appetite, di mana risiko tersebut bisa kita apa ya, bisa kita eh, dapati gitu, bisa kita terima karena kita udah tahu caranya gimana menyelesaikannya. Dan dampaknya kalau misalnya kena itu pengurangannya berapa itu kita tahu. Oleh karena itu strategi dalam yang risk tolerance yang masuk dalam risk tolerance biasanya digeser ke dalam risk appetite. Dan ini adalah strategi-strateginya kira-kira apa yang mampu untuk menggeser dari risk tolerance ke risk appetite dan yang mampu menggeser dari uh, batas akhir risk tolerance misalnya keluar dari sini ya keluarkan sekalian gitu. Nggak usah kita yang menerima dampaknya karena itu dapat membahayakan dari diri kita gitu, dapat membahayakan keamanan diri kita. Tujuan dari rating ini adalah untuk menentukan yang tadi risk, mana itu risk tolerance-nya, mana itu risk appetite-nya dan mana resiko yang memang tidak tidak boleh terjadi atau tidak kita inginkan itu terjadi. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan ini adalah pertemuan selanjutnya ya. Saya akan bahas sedikit untuk pendahuluan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas uh, tentang sebenarnya AHP ini bukan ilmunya manajemen resiko. Tetapi AHP adalah ilmu dalam menentukan atau mengkuantifikasikan uh,
berbanyak banyak opsi dalam perlakuan risiko gitu. Karena banyaknya opsi, maka kita akan bingung gitu. Gimana atau solusi apa yang harus kita dapatin atau solusi terbaik apa yang harus kita kerjakan ketika risiko itu terjadi. Oleh karena hal tersebut, maka AHP di sini sebagai teori bisa saya katakan teori decision making untuk menentukan eh, bukan mitigasi, strategi penyelesaian resiko apa yang terbaik. Baru nanti penyiapan implementasi rencana, evaluasi akhir. Dan selanjutnya adalah evaluasi akhir yang memang akan berguna untuk tahapan di luar lingkup yang sudah ada. Misalnya lingkupnya 1 tahun ke depannya lagi kan kita harus menentukan lagi resikonya apa, manajemen resikonya kayak gimana. Nah, itu dari 1 tahun yang sebelumnya, hasil dari 1 tahun yang sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Jika ada pertanyaan, kalian bisa chat dalam kolom eh, Google Classroom, chat aja di situ kan ada bar chatnya ya. Silahkan chat di Google Classroom. Jangan lupa kalian klik link absensi kalian. Dan di link absensi itu ada beberapa sedikit pertanyaan yang memang harus kalian selesaikan untuk agar saya tahu kalian benar-benar menonton video ini. Kalau udah selesai, kalian bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.